Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan ini nama rekan-rekan sekelompok saya. Kami dari kelas 2 PJJC. Saya sendiri, Muhammad Subahan, sebagai penanggung jawab dalam praktikum kali ini. Selanjutnya, ada Amarul Azhar, Anissa Fadila, Kurnia Sandi, dan Mikdad Al-Mukmin, serta dosen pembimbing kami selama praktikum ini, Ibu Sumiati, STMT. Judul praktikum yang saya akan buat ini berjudul Praktikum Analisa Saringan. Praktikum ini terdapat 2 uji analisa, yakni analisa saringan agregat halus dan kasar. Lokasi kami melakukan praktikum adalah di Lab Bahan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Bahan-bahan yang diperlukan dalam uji praktikum kali ini, yang pertama pasir dan yang kedua batu pecah. Alat-alat yang digunakan dalam uji praktikum kali ini, yang pertama nampan, yang kedua density spoon, ketiga timbangan, keempat saringan, kelima kuas, dan yang terakhir oven. Uji analisa praktikum yang pertama adalah analisa saringan agregat halus. Berikut ini adalah langkah-langkah kerjanya. Yang pertama adalah membersihkan saringan. Saringan dibersihkan guna menghilangkan agregat yang masih menempel karena penggunaan pada praktikum sebelumnya. Langkah kedua adalah mengeringkan pasir menggunakan oven pada suhu 110 derajat selama 24 jam. Setelah pasir di oven, langkah ketiga adalah menghitung berat pasir yang akan digunakan. Ukuran berat pasir ini bebas, dan kami memutuskan untuk menggunakan 483 gram pasir. Langkah keempat adalah penyaringan agregat. Saringan yang digunakan mulai dari ukuran 37,5 sampai 0,075 mm. Pada 5 saringan sebelumnya tidak ada berat yang tertahan, dan pada ukuran 4,75 terdapat 12,4 gram berat tertahan. Pada penggunaan saringan nomor 8 atau 2,36 mm, berat tertahan yang terdapat pada saringan adalah 18,5 gram. Pada ukuran saringan nomor 16 atau 1,18 mm, berat tertahan adalah 41,4 gram. Pada penggunaan saringan nomor 30 atau 0,60 mm, pada tahap ini pasir sudah semakin halus dan berat tertahan pada ukuran ini adalah 115,5 gram. Pada ukuran saringan nomor 50 atau 0,30 mm, berat tertahan pada ukuran ini adalah 169,1 gram. Pada penggunaan ukuran saringan nomor 100 atau 0,15 mm, pasir pada tahap ini sudah sangat halus dan berat tertahan pada ukuran ini adalah 107,6 gram. Pada ukuran saringan nomor 200 atau 0,075 mm atau saringan yang terakhir, berat tertahan pada ukuran ini adalah 12,7 gram. Jika sudah selesai semua penyaringan agregat halus tersebut dan masih terdapat sisa pasir, maka itu adalah berat ukuran agregat tertahan pen. Berat ukuran agregat tertahan pen adalah 5,8. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pengolahan data. Kita memasukkan data yang telah kita dapat pada percobaan praktikum sebelumnya ke dalam Microsoft Excel. Di sini kita akan mencari berat tertahan kumulatif dan juga zona agregat halus. Pertama-tama, kita mencari berat tertahan dalam persen. Rumusnya adalah sama dengan klik berat tertahan dibagi jumlah total berat tertahan dikali 100. Kemudian di antara huruf C, kita klik Shift 4. Kemudian kita Enter. Untuk mempermudah pekerjaan kita bisa klik kotak ujung ini, lalu kita teruskan ke bawah. Setelah kita mendapatkan semua hasil dari berat tertahan dalam persen, kita bisa pindah ke bagian berat kumulatif tertahan. Rumusnya adalah
sama dengan berat kumulatif tertahan sebelumnya ditambah dengan berat tertahan saat ini. Kemudian kita bisa teruskan ke bawah. Selanjutnya adalah kita mencari jumlah persen lolos pada saringan. Rumusnya adalah sama dengan 100 dikurang jumlah kumulatif tertahan saat ini. Enter. Setelah kita mendapatkan semua data pada bagian pertama ini, kita bisa pindah pada bagian kedua, yakni untuk menentukan zona. Langkah selanjutnya adalah menemukan zona agregat halus. Tabel ini sudah sesuai dengan SNI batas gradasi pasir. Cara menemukan zona agregat halus yakni dengan membuat grafik. Cara membuat grafiknya adalah seperti berikut. Kita klik insert, klik ini, kemudian klik kanan, pilih select data, klik add, series name-nya kita tulis analisa saringan, series X-nya kita blok ini, untuk series Y-nya kita blok jumlah persen lolos pada saringan yang telah kita cari sebelumnya. Kemudian kita klik add lagi. Series name yang kedua kita tulis batas atas. Series X-nya sama seperti yang tadi. Kita blok ini. Untuk series Y-nya kita blok batas atas zona 1. Oke. Kemudian klik ini lagi. Series name yang ketiga kita tulis batas bawah. Blok yang ini. Series Y-nya kita blok batas bawah zona 1. Oke. Di sini kita sudah memiliki grafik. Kemudian klik ini. Pilih ini. Untuk judulnya kita tulis zona 1. Kita klik ini. Klik kanan format axis. Bounce maksimumnya kita ubah jadi 100. Enter. Yang bawahnya juga kita klik kanan. Format axis. Bounce minimumnya kita ubah jadi 0,1. Bounce maksimumnya kita ubah jadi 10,1. Ini kita ubah jadi 0,1. Dan ini kita klik. Di sini kita sudah memiliki grafik zona 1. Dan kita bisa mengulanginya hingga selesai sampai zona 4. Di sini saya sudah selesai membuat grafiknya hingga zona 4. Dan untuk menentukan di mana zona agregat halus berada, kita bisa melihatnya berdasarkan grafik dengan syarat bahwa analisa saringan berada di antara batas bawah dan batas atas. Dan yang paling memenuhi syarat di antara keempat zona ini adalah zona 3. Jadi, zona agregat halus hasil praktikum kami adalah zona 3. Uji analisa praktikum yang kedua adalah analisa saringan agregat kasar. Berikut ini adalah langkah-langkah kerjanya. Langkah pertama sama seperti uji analisa sebelumnya, yakni membersihkan saringan guna menghilangkan agregat yang masih menempel. Langkah kedua adalah pemindahan agregat kasar ke dalam nampan. Pada bagian ini, agregat tidak ditimbang terlebih dahulu. Langkah ketiga adalah mengeringkan batu pecah menggunakan oven
pada suhu 110 derajat selama 24 jam. Langkah keempat adalah penyaringan agregat. Saringan yang digunakan sama seperti saringan yang kita pakai pada agregat halus sebelumnya, yakni mulai dari ukuran 37,5 sampai 0,075 mm. Di sini kita memasukkan batu pecah yang telah kita oven ke dalam saringan yang bertumpuk. Semakin atas, semakin besar ukuran saringan. Pada bagian atas, yakni pada ukuran 37,5 mm, banyak berat tertahan yang terdapat pada saringan. Jika sudah selesai pada satu saringan, kita dapat melanjutkannya dengan melepas saringan yang atas. Selanjutnya, kita bisa ulangi penyaringan ini sampai ukuran 0,075 mm. Setelah kita melakukan penyaringan, langkah kelima adalah penimbangan agregat berat tertahan pada saringan. Di sini kita memasukkan berat tertahan pada tiap saringan. Pada saringan ukuran 37,5 terdapat 1050,2 gram. Pada ukuran 19,1 terdapat 3611,4 gram. Pada ukuran 9,52 terdapat 272,1 gram. Pada ukuran 4,75 terdapat 11,2 gram. Pada ukuran 1,18 terdapat 5,12 gram berat tertahan. Pada saringan ukuran 0,60 mm sudah tidak ada lagi berat yang tertahan, dan otomatis berat tertahan sampai ukuran 0,075 adalah 0 gram. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengolahan data. Penjelasan pengerjaan pada bagian ini hampir sama dengan uji analisa saringan agregat halus sebelumnya. Dan inilah hasil dari pengolahan data praktikum uji analisa saringan agregat kasar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.